Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan meraih hasil yang kurang memuaskan di Derby della Madonnina setelah mengalami kekalahan dengan skor 1-0. Christian Pulisic mencetak gol tunggal, dan Mike Maignan tampil seperti manusia super dengan menggagalkan penalti Hakan Calhanoglu. Kemenangan ini mengantar Rossoneri melejit ke papan atas klasemen Serie A. Pertandingan yang berlangsung di San Siro ini bukan sekadar derby biasa. Selain duel dua rival abadi, laga ini juga menjadi pertemuan pertama sejak kedua klub resmi membeli lahan di sekitar stadion. Sebuah simbol awal era baru sepak bola Milano. Inter langsung mengancam sejak menit keempat, ketika sundulan Marcus Thuram memaksa Maignan melakukan tepisan refleks yang brilian. Tekanan Nerazzurri terus berlanjut. Francesco Acerbi mengenai tiang gawang, sementara tendangan voli Lautaro Martinez kembali diselamatkan Maignan hanya dengan satu tangan. Namun Milan tetap berbahaya lewat transisi cepat. Christian Pulisic sempat nyaris membuka gol lewat tembakan melengkung yang hanya melewati sisi gawang beberapa sentimeter. Saat Inter sibuk menyerang, Milan menghukum mereka dengan serangan balik mematikan. Yusuf Fofana merebut bola dari Calhanoglu, Saelemaekers terpeleset saat menendang, dan Yann Sommer gagal menghalau dengan sempurna. Bola bergulir ke arah Pulisic yang dengan dingin menceploskan bola dari jarak dekat. 1-0 untuk Milan. Inter hampir menyamakan kedudukan setelah VAR memberikan penalti usai Pavlovic menendang kaki Thuram. Calhanoglu maju sebagai eksekutor, namun Maignan kembali jadi pahlawan. Dengan satu tepisan tangan kanan yang kuat, ia membungkam seluruh stadion biru hitam. Inter mencoba menyerang hingga akhir. Akanji gagal menyelesaikan bola liar di tiang jauh, tembakan Diouf mengarah tepat ke Maignan. Sementara Boni mengirim bola melambung dari tepi kotak penalti. Namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada yang mampu menembus tembok merah bernama Mike Maignan. Milan keluar dari San Siro dengan kemenangan derby yang terasa sangat manis. Inter, mereka dihukum oleh detail yang hilang dan efektivitas lawan yang lebih tajam. Kekecewaan Inter Milan makin tebal setelah tumbang 0-1 dari AC Milan di San Siro dalam laga yang kembali menampilkan kombinasi klasik. Peluang terbuang, keperkasaan Mike Maignan, dan satu serangan balik yang menghukum mereka. Di tengah sorotan tajam, pelatih Christian Cifu berdiri tegak membela keputusan paling kontroversial malam itu, menggantikan kapten sekaligus top skor mereka, Lautaro Martinez. Selepas pertandingan, Cifu berbicara dengan nada tegas namun penuh kekesalan. Ia menegaskan bahwa Inter tampil dominan, tetapi dihukum oleh detail kecil yang hilang. Babak pertama sudah menjelaskan semuanya. Kami mengontrol bola, menciptakan peluang dan menjaga mereka agar tidak bisa melakukan transisi. Ujarnya seperti dilansir dari laporan internal klub. Satu momen lengah menjadi pembeda. Dalam satu situasi kami kehilangan bola terlalu jauh, kami langsung dihukum. Margin kesalahannya tipis sekali, lanjutnya. Meski kecewa, sang pelatih menyanjung mental pemainnya. Mereka terus bertarung sampai akhir. Inilah Inter yang ingin saya lihat. Ketika statistik menunjukkan Inter sudah kebobolan 4 gol dari serangan balik dalam beberapa laga besar, Cifu menolak menodai performa Yann Sommer. Saya tidak menyalahkan siapapun, mereka semua yang terbaik untuk saya, tegasnya. Cifu mengakui gaya menyerang Inter membuat mereka mengambil resiko besar. Kami menyerang dengan banyak pemain, itu karakter kami. Tapi kami harus membaca bahaya lebih cepat, menang duel, atau bahkan mengambil kartu kuning kalau diperlukan. Pergantian Lautaro Martinez di menit 64 langsung menciptakan badai opini. Namun Cifu menanggapinya tanpa basa-basi. Kenapa? Apa saya tidak boleh mengganti pemain? Ujarnya tajam.
Lautaro baik-baik saja, itu keputusan teknis. Semua pemain cadangan sudah memberikan sesuatu musim ini. Sepak bola ditentukan oleh gol, bukan jumlah peluang, ujar Cifu dengan nada realistis. Inter menciptakan beberapa kesempatan emas, namun penyelesaian akhir yang buruk dan satu kesalahan di area vital kembali menghukum mereka. Meski gagal mengeksekusi penalti dan tertinggal, Cifu memuji organisasi timnya yang tetap menekan hingga menit akhir. Kami tampil dengan keyakinan, tapi sepak bola kadang kejam. Kami harus belajar, musim masih panjang, tambahnya. Pelatih asal Rumania itu menyoroti mentalitas pemain, terutama dalam menghadapi momen sulit. Kami harus mengelola frustrasi lebih baik. Setelah 15 menit pertama, kami terlalu panik. Setelah gol mereka, kami mencoba segalanya, tapi kurang konkret, ujarnya. Cifu menegaskan bahwa Inter sebenarnya layak mendapat lebih, tetapi dominasi tidak ada artinya jika tidak diiringi ketetapan hati di depan gawang. Kami ingin membalikan keadaan, dan saya yakin kami bisa. Tapi kami harus memperbaiki respon di momen-momen kritis. Di tengah hasil pahit derby, Cifu menyambut kembalinya semua opsi penyerang. Lautaro dan Thuram memberi pengalaman, Boni dan Esposito masih muda tapi berkembang. Saya percaya pada mereka semua, katanya. Dengan jadwal berat menanti, termasuk duel penting kontra Atletico tengah pekan ini, Cifu hanya punya satu pesan, bangkit cepat atau tertinggal. Marcus Thuram memilih bersikap sportif setelah Inter Milan tumbang 0-1 dari AC Milan di San Siro. Penyerang timnas Prancis itu mengakui bahwa salah satu faktor terbesar kekalahan Nerazzurri di derby adalah kejeniusan Mike Maignan di bawah Mister Ranieri. Kami menciptakan banyak peluang, tapi malam ini kami bertemu kiper yang luar biasa, ujar Thuram kepada Inter TV, mengomentari penampilan Maignan yang berkali-kali menggagalkan peluang emas Inter. Inter sendiri tampil menekan sepanjang laga, namun finishing yang kurang tajam dan satu serangan balik mematikan membuat mereka pulang tangan kosong. Meski demikian, Thuram meminta tim tetap tenang dan percaya proses. Ini bukan soal putus asa. Kalau kami terus bermain seperti ini, keberuntungan akan datang, tambahnya. Thuram terlibat aktif membangun kombinasi dengan Lautaro Martinez, terutama di babak pertama. Namun ia mengaku tenaganya menurun jelang akhir laga. Saya merasa baik, tapi jelang akhir saya tidak punya stamina yang saya inginkan, ungkapnya menandai efek dari jeda internasional. Dengan laga Liga Champions melawan Atletico Madrid tinggal hitungan hari, striker 27 tahun itu menegaskan fokus tim harus segera beralih dan mental tetap terjaga. Tetap percaya proses jelang tantangan di Eropa. Dominasi Inter tak cukup mengubah skor. Namun Thuram menilai banyak hal positif yang bisa diambil dari performa tim. Kita harus bangun dari hal-hal positif ini dan menambah detail yang kurang, ujarnya. Kami pergi ke Madrid untuk pertandingan yang serius. Thuram juga menegaskan keyakinannya pada arah tim di bawah Christian Cifu, mengingatkan bahwa perjalanan musim masih panjang dan ditentukan oleh konsistensi, bukan satu hasil buruk. Inter sendiri sudah berlatih pada Senin, langsung memindahkan konsentrasi penuh ke panggung Eropa. Alessandro Bastoni tidak menutup rasa frustasinya setelah Inter Milan kembali kalah dalam derby dalla Madonnina. Berbicara kepada La Domenica Sportiva, bek datangan Lila itu menyampaikan analisis jujur dan cukup menohok mengenai performa rival sekota mereka. Sulit memberi analisis yang benar-benar jernih setelah kekalahan seperti ini, kata Bastoni. Tapi saya tidak ingat ada peluang nyata dari Milan selain gol itu, hanya itu. Menurut Bastoni, Inter sejatinya memainkan salah satu performa terbaik mereka dalam laga besar, namun tetap dihukum oleh satu momen yang hilang. Ini mengecewakan, kadang kita malah ingin kalah telak supaya jelas apa yang harus diperbaiki. Tapi hari ini, menurut saya kami bermain bagus. Ketika ditanya soal masalah Inter dalam duel melawan tim besar, Bastoni memberikan jawaban yang cukup tegas. Jujur saja saya tidak melihat Milan seperti Napoli atau Juve. Di Napoli kami memang kehilangan konsentrasi,
Tapi melawan Juve dan Milan, saya rasa pertandingan seimbang. Bastoni harus menonton ulang laga untuk analisis lengkap. Tetapi dari dalam lapangan, ia menilai Inter tidak pernah terlihat rapuh. Kami bertahan dengan berani melawan Leao dan Pulisic. Tidak ada kesan akan kebobolan. Meski Inter kini menelan 4 kekalahan di Serie A, Bastoni menolak menyebut situasi ini sebagai krisis. 4 kekalahan itu banyak ya, ini peringatan. Aku Bastoni. Tapi, saya akan jauh lebih khawatir kalau tim ini jatuh mental atau kehilangan karakter. Dan saya tidak melihat itu. Bastoni menegaskan bahwa Inter masih berada di jalur yang benar secara psikologis. Selama mentalitas dan semangat ini tidak berubah, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Bek kiri itu menutup dengan satu pesan. Kekalahan boleh datang, tapi Inter belum tersungkur.